Hai Lur, ketemu lagi dengan channel yang sangat bombastis, yang tentunya sangat fantastis ya. Jadi kali ini di segmen pojok usaha saya akan ke rumahnya salah satu, dia pelatih basket, namun dia juga punya usaha di rumahnya yang cukup menjanjikan, yaitu sablon ya Pak Jadi? Ya. Iya, konveksi gitu dah. Oke Lur, sekarang kita udah nyampe di tempatnya Mas Pak Angga apa Mas Angga deh Pak Jadi? Mas Angga aja biar lebih cakep. Mas Angga, yaitu di apa ini bener ya, NJR ya? Coba lihat kamera di sana, kamera. Ya, NJR Clothes. Oke, kita langsung geruduk aja yuk ke rumahnya. Ayo. Ayo guys, ikut aja. Assalamualaikum. Nah, ya, ini nih orangnya ada di sini nih. Ini orangnya nih. Kela. Lagi sibuk dah. Kata begitu orang pakai iyo. Nah, Kedar. sini dulu Pak. Langsung kita kepoin aja gimana kisah suksesnya dia sampai sekarang ini. Coba lihat di sini kamera. Nah, Gimana bro? halo. Mau manggilnya apa nih Bro? Angga, Mas Angga? Terserah. Oh, Terserah. Iya. Nah, saya buka ya. Iya. Udah divaksin kan? Udah. Oh, sip. Ingat Lur, jangan lupa vaksin juga ya Lur ya. Biar kita semakin sehat. Biar pandemi ini cepat selesai. Oke, Mas Angga. Ya. Tolong dong perkenalkan dulu sekalian. Oke. Mas Abdo, makasih ya. Perkenalkan, nama saya Angga Ludira. Kebetulan saya di sini sebagai owner dari Najari Clothing di sini, bertempat di Jalan Pangeran Sutajaya nomor 168, tepatnya di Pabuaran Lor, ya, depan kafe O2. Oke. Nomor HP-nya sekalian? Nomor HP dan nanti di Oh, nanti Lur lihat aja di deskripsi ya. atau nanti. Nggak apa-apa. Oke Mas Angga, sejak kapan Mas Angga menekuni usaha ini? Alhamdulillah, Mas Abdo, ini sejak berarti awal tahun ini, berarti tahun 2021 itu. Awal tahun berarti ya? Awal tahun, tepat banget tanggal 1 Januari. Berarti sejak awal berarti awal tahun ini ya? Ya, awal Iya, tahun ini, awal tahun. 2021. Ya, sejak awal tahun ini. Untuk modal awal nih, modal awal dari usaha ini sampai sekarang sebesar ini ya, Mas Angga, berapa modal awalnya? Modal awal berapa ya waktu itu ya? Jelas ini buat pertama printer ini. Iya. Pertama selain ya, yang ada di printer yang ada di sini, ini awal mula usaha di Najari Clothing. Ini saya mempunyai ini. Waktu itu kira-kira mungkin di angka harganya 30 kayaknya, 30-an kalau nggak salah, waktu 30 juta. Ya, itu satu paket sama yang lain ya. Satu paket itu maksudnya satu paket sama open dan sebagainya lah. Ini untuk awal memulainya itu apakah ada kendala kesulitan dari segi pemasarannya atau gimana Bang? Ya pastinya karena saya itu bukan basic di digital printing seperti ini. Kebetulan yang pertama menginginkan itu istri. Nah, kalau saya kan bahkan nggak ada pemikiran ke sini nih awalnya, karena saya sendiri lebih itu ke keguruan. Jadi pertama ke olahraga. Nah, jadi nggak ada pemikiran untuk membuka usaha digital printing seperti ini, apa clothing lah, sablon digital seperti ini. Karena ya bayangannya ketika usaha pun tadinya mau membukanya paling yang ada berhubungan sama toko olahraga. Nah, hanya kalau istri kan kebetulan bisa dan jurusannya juga sama ke digital seperti ini, akhirnya mencoba. Nah, nanti
kalau Mas Angga sih bukan basicnya ya. Bukan Mas Aldo. Lulur. Bukan. Jadi Mas Angga itu berarti apa? Guru ya, guru berarti. Saya guru. Nah, tapi sukses ya di sini ya di Ya, alhamdulillah bisa mencukupi lah. Ya, kalau misalkan tadi kata Mas Ardo susah, ya pasti susah. Karena saya bukan basicnya di sini, dari awal banyak belajar. Jadi otodidak lah, otodidak dari YouTube, dari internet dan sebagainya. Tanya-tanya ke rekan-rekan sablon digital dan sebagainya. Akhirnya ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa lah untuk maintenance dikit-dikit karena terbiasa itu. Oke, Mas Angga, sekarang kan udah sebesar ini, udah punya berapa karyawan? Kalau karyawan kebetulan di sini karena sekolahnya masih daring, Iya. ya kan? Sekarang kan lagi musimnya daring, akhirnya saya sekarang masih membutuhkan satu karyawan dulu, karena saya masih bisa ngehandle kalau misalkan pulang dari sekolah, saya langsung ke sini. Yang penting pas pada saat saya lagi keadaan kerja di sekolah, di sini ada yang handle. Jadi masih satu ya. Terus kalau buat pemasaran ya, kan Mas Angga itu mulai dari tahun 2021 awal kan ya? Ya. Itu kan lagi puncak-puncaknya pandemi, Mas. Ya. Itu apakah online apa gimana pemasarannya untuk awal itu? Yang pertama pasti ya online, Mas Ardo, pasti online. Kenapa online? Karena ya sekarang masanya lagi seperti ini. Terus juga yang kedua itu memang sekarang itu jejak digital itu penting banget. Jadi kalau misalkan ya lewat marketplace yang ada di online, terus juga via Facebook, Instagram dan sebagainya, berawal dari seperti itu. Terus juga kebetulan di sini juga tempat strategis. Akhirnya yang banyak yang lewat, akhirnya yang mungkin tahu selain dari online ya cara langsung juga lah. Jadi ya berusaha lah pemasaran sih ya. Berusaha pemasaran gimana caranya. Tapi alhamdulillah sekarang ramai banget ya. Alhamdulillah bisa cukupi lah. Ramai banget ya, semoga menuju seperti Amin. Terus bagaimana sih Mas Angga ini mengukur kepuasan konsumen? Jelas waktu pertama-tama membuat ini pasti itu banyak problem dalam arti banyak gagal. Banyak gagal. Dari gagal itu kan belajar gimana caranya. Nah, meskipun kegagalan itu saya nggak distorkan ke konsumen, enggak. Dan itu sampai hari ini pun itu ketika gagal itu barang boleh dikembalikan. Ketika ibaratnya barang reject itu boleh dikembalikan. Jadi kayak seperti adanya kalau misalkan itu barang rusak ya, jadi garansi lah. Oh iya, garansi. Jadi ketika garansi 1 sampai 3 bulan itu ketika jelek hasilnya boleh dikembalikan untuk dibuat kembali lah. Jadi konsumen itu nggak kecewa ya? Nggak kecewa. Di sini ketika datang ke sini dia dapat barang. Nah ini kan nggak tahu kan ya, namanya Tahu barang kan kadang ada cacat di jalan. Ya. Jadi Mas Angga tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya belum ada. Karena ketika gagal ya kami nggak disetorkan ke konsumen. Jadi kita bisa dibilang itu ruginya pasti. Suka duka. Saya pengen tahu suka dukanya Mas Angga. Ya pastinya kalau misalkan suka duka pasti ada. Semua bisnis pasti ada. Terutama yang namanya capek itu, dukanya itu capek lah pasti, karena habis kerja di instansi di sekolah, saya harus pulang ke sini, apalagi sebelum ada karyawan itu. Saya ibaratnya kerja dari sana, dari sekolah ke sini sampai malam harus lembur dan sebagainya, dan pagi harus kerja lagi seperti itu, pasti itu dukanya lah. Nah, tapi dengan seperti itu jadi menikmati prosesnya. Akhirnya ya karena udah terbiasa bisa handle, apalagi itu ada beberapa mesin. Jadi ketika lagi rame pun ya jadi udah tahu harus pegang yang mana dulu. Akhirnya itu udah kontrol sama saya. Nah, terus sukanya ya pastinya ini jadi penghasilan yang menggiurkan buat para teman-teman semua di sini nanti. Dulur. Ya, dulur. Bahkan
di sini juga jadi banyak teman, apalagi sekarang sablon manual nih, sablon manual itu mungkin teman-teman sablon manual ya karena repot, akhirnya banyak yang lempar ke sini dan itu membuat kami ya banyak kerjaan tentunya, tapi itu kan sebuah kerjasama yang baik bagi sama-sama sama sablon manual, teman-teman sablon manual. Itulah linknya itu bukan hanya individu, berarti kayak jaringan gitu ya? harus bekerja sama Bekerja sama. Jadi itu yang disebut reseller nantinya. Ya, karena kita targetnya reseller ya kalau misalkan ada yang konsumen pribadi di sini ya itu bonus, tapi target kami tapi target kami itu ya reseller dulu karena biar kerjasamanya makin jauh luas. Oke, Mas Angga, untuk omset sekarang udah berapa omsetnya? Per bulan atau per hari atau per minggu? Kalau misalkan bilang omset berapa, yang jelas ya cukup lah, Mas Abdul cukup. Yang jelas ini buat pengusaha muda ya insya Allah ini bisa lebih dari cukup lah. Lebih dari cukup? Insya Allah lebih dari cukup, Atau sangat-sangat lebih cukupnya? ya semoga aja. Amin. Mas Angga ini kan dimulai dari nol. Iya. Nah, jadi kan pernah ada jatuhnya itu kan pernah ya? Ya pernah lah itu di awal. Apakah di situ pernah berpikir untuk menyerah? Apa gimana? Waduh, kalau menyerah enggak, Mas Abdul enggak, sama sekali enggak nyerah. Menyerah enggak, karena namanya bisnis pasti ada turun ada naik, itu namanya bisnis. Yang jelas kita harus berpikir positif. Ketika gagal, ya kita harus cari solusi yang lain. Jadi ibaratnya opsi yang lain. Kalau opsinya cuma satu, mungkin bisa nyerah. Tapi kalau misalkan ketika kita gagal, kita gagal di sini nih, ya harus cari opsi yang lain. Biar apa? Biar ketika nyari opsi yang lain, kita punya jalan lagi gitu di situ. Makanya harus pinter-pinter ya? Pinter-pinter nyari opsi. Menurut Mas Angga, kunci sukses menjadi wirausaha itu seperti apa? Jangan pernah puas gitu, harus cari ilmu terus sampai ke akar-akarnya, apalagi ilmu baru. Jadi kalau kita nggak ngulik, kalau kita nggak mencari, itu nggak akan bisa. Dan nantinya kalau udah gagal, kalau pernah ngerasain gagal, jangan sampai nyerah. Harus cari opsi yang baru, cari jalan untuk gimana caranya naikin lagi. Pasti kesuksesan mengikuti. Ngalur, suksesnya itu pasti mengikuti bagi orang-orang yang tidak akan menyerah. Apalagi kalian yang mau mulai usaha. Kalau mungkin dari kameramen, ada yang mau ditanyakan? Kameramen, apa? Alat. Oh, alat-alat. Oh. Ini Mas Angga kameramen kepo. Iya. Ya, dari tadi tulak-tulik. Oh iya. Ya kelihatan dari sini juga. Jadi kepo banget. Jadi apa aja alat-alatnya? Alhamdulillah di sini ini alat pertama saya. Jadi mesin Richard Alpha DTF. Ini mesin awal kami Richard Alpha, yaitu fungsinya untuk sablon digital. DTF ini DTF digital transfer film digital yang lagi booming sekarang ini. Terus yang kedua di sini juga ada alat cutting di sini, nanti alat cutting stiker, terus polyflex ini. Terus juga itu ada printer untuk semacam membuat undangan dan juga move, dan di sana di dalam itu ada beberapa alat lagi di sana, ada semacam mungkin alat ya sublim ada, terus alat press di sana, ada oven juga di sana, ya itulah seperti itu. Banyak juga ya. Ya lumayan tempat kecil kayak gini, tapi ya harus kalau cuma satu kayaknya nanti pemasaran cuma satu Sulit ya. Ya. Itu waktu mulai ini apakah beli alatnya semua? Apa satu dulu? Mbak ya ini dulu. Ya ini dulu. Ini alat pertama. Berarti dari satu alat ini Ya baru ke yang lain. Cicil kalau kan gitu nggak akan bisa Mas Ardo. Apalagi ya saya masih muda, jadi belum punya modal cukup lah. Modal cukup untuk beli semua, jadi dari ini baru ke yang lain beli. Berarti intinya sih sabar ya. Harus sabar. Jangan kita langsung wah
ambisius, bikin yang gede. Jangan nanti. Kalau jatuh itu sakit. Kalau jatuh peka. Udah. Ingat Lur. Takutnya nggak bisa bangun lagi nanti. Tuh, ingat Lur. Jangan terlalu berambisi. Ya, jadi nikmatin dulu aja. Jadi kayak Mas Angga ini. Pokoknya ini inspirasi banget. Soalnya saya pernah ketemu dengan Mas Angga ini dulu. Ya, terbilang ya menyedihkan. Terbilang masih menyedihkan. Tapi sekarang sampai pangling. Pokoknya ini inspirasi banget buat saya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Pak Jadi, ada pertanyaan ke Pak Jadi? Ini tukang sinematiknya lagi di mana aja ya? Coba tengok dulu. Nah, di sini tadi saya Menerima jasanya apa aja di sini? ya alhamdulillah. Yang pertama ini mungkin sablon, Ya. sablon kaos. Sablon kaos itu bisa sablon kaos dari DTF, bisa juga polyflex. Ya, ini bisa gambar muka Pak Ardo. Wah. Ya, anaknya Pak Ardo, istri yang pertama, istri yang kedua itu boleh. Ya. Jangan. Masih kedua. Ya barangkali lah. Ini bahaya ya kalau mau masalah istri-istri. Ya. bisa lah Ya, jadi bisa. itu. Nah itu juga bisa di sini bisa cutting stiker juga di sini, Stiker. ya, stiker mobil, stiker motor dan vinil dan sebagainya. Bisa juga mug custom, jadi mug yang ada gambarnya muka dan sebagainya. Terus juga di sini ada undangan juga, percetakan undangan juga, brosur juga dan sebagainya lah. Berarti macam-macam banyak Bisa. ya. Untuk Nazari Clothing ini unggulannya apa dari ibaratnya clothing yang lain Mas Angga? Ya karena di sini kan lebih ke arah ke digital kaos, Iya. sablon kaos digital lah. Ya karena kalau digital sablon itu pasti keunggulannya yang pertama itu lebih cepat, Ya. yang kedua itu bisa foto. Ya kayak tadi jelasin kan ya. Ya. Ini Mas Angga, Ya. barangkali ada dulur-dulur yang ingin jadi reseller. Oke. Gimana caranya? Oke, boleh Pak Ardo, Mas Ardo. Ini nanti bagi-bagi dulur-dulur semua yang nanti mau order ataupun menjadi reseller bisa ke toko Nazari Clothing Digital Printing, yaitu di Jalan Pangeran Sutajaya nomor 168 RT 03 RW 03 Desa Pabuaran Lor Kabupaten Cirebon. Untuk kontak person nomor WA bisa nanti dilihat di sini aja Pak. Ya. Nanti saya cantumin dari sini. Oke deh. Siap. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Apakah ingin membuka cabang baru? Karena namanya bisnis itu harus berkembang, Iya. pasti pengen banget. Berapa cabang pengennya? Bang? Oh kalau bisa sebanyak-banyaknya, Oh. sebanyak-banyaknya, Banyak-banyaknya. sebanyak-banyak. Terima kasih Mas Angga atas waktunya. Oke, Jadi saya ganggu kan? Oke, ya siap. Bener kan ganggu saya? Ya, ganggu pasti, ganggu pasti, Oh. ganggu. Jangan sampai ini ya, sewot ya. Iya siap. Jadi ini sangat menginspirasi. Jadi kisahnya sangat terharu. Bahkan saya pun tersentak, sedih. Nah, jadi sampai bercucuran air mata. Sampai kameramen saya ya Pak Jadi yang biasanya sinematiknya gini sampai menangis. Iya, saking terharunya tadi mendengar ceritanya. Oke Lur, mungkin segini aja obrolan saya berbincang-bincangnya. Obrolan apa bincang-bincang sih? Obrolan. Nah, obrolan dengan Mas Angga. Oke, terima kasih dulu sekalian yang sudah menonton video ini yang sangat-sangat menginspirasi. Ya, jadi jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, jangan sampai kalian lewatkan video-video inspirasi selanjutnya. Tetap aja pantengin terus channelnya ya, di channel YouTube Aljabar 17 TV.